Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fauzan Nabil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai routing dan cara konfigurasi routing statis. Yang pertama, pengertian routing. Routing adalah proses untuk meneruskan paket-paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui sebuah perangkat yang disebut router. Routing memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada routing statis. Routing statis merupakan bentuk perutean yang terjadi ketika seorang admin menginputkan rute dengan konfigurasi secara manual. Jadi routing statis itu menginputkan konfigurasi routing atau pengalamatan IP secara manual. Sedangkan routing dinamis adalah proses di mana perute dapat meneruskan data melalui rute yang berbeda atau tujuan yang diberikan berdasarkan kondisi saat dari sirkuit komunikasi dalam suatu sistem. Jadi routing dinamis ini merupakan konfigurasi yang dilakukan secara otomatis oleh router. Jadi menginputkan pengalamatan IP dikonfigurasi oleh routernya tersebut. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara melakukan setting routing statik. Saya akan menggunakan dua buah router mikrotik, satu buah PC, dan satu buah handphone. Di router 1 saya akan membuat kliennya yaitu PC yang terhubung ke router 2 ke Ether 2 router 1. Dan di router 1 akan terhubung ke Ether 1 router 2. Dan di router 2 ini karena saya menggunakan handphone wireless, jadi saya akan mengaktifkan wireless LAN-nya. Pertama-tama saya akan mengkonfigurasi dulu router 2 ini yang untuk klien wireless handphone. Kita masuk ke konfigurasi. Kita buat IP ke IP address. Kita tambahkan IP untuk Ether 1. Yaitu IP-nya 10.10.10.3/27. Untuk Ether 1. Dan kita buat juga IP untuk klien yang berupa handphone ini, 172.23.18.1 /24. Kita masukkan ke wireless LAN 1. Setelah itu, karena kita menggunakan klien handphone, jadi kita masuk ke settingan wireless tabel. Sebelum kita aktifkan WLAN 1 ini, kita harus membuat dulu security profile untuk keamanan WiFi. Klik tambah itu, terus kita nama boleh disesuaikan, mode kita ubah ke dynamic key. Di autentikasi tipe kita centang 2 itu saja. Terus kita masukkan password yang akan kita pakai nanti untuk WiFi-nya tersebut. Oke, setelah selesai kita kembali lagi ke WiFi interface. Kita aktifkan dengan menekan tombol enable ini, menghidupkan. Klik 2 kali. Pada bagian wireless, modenya kita ubah ke AP brick. SSID kita biarkan saja seperti itu. Security profile kita ubah ke profile yang sudah kita buat tadi.
Setelah diaktifkan, kita juga harus mengaktifkan DHCP server agar handphone mendapatkan IP dari wirelessnya tersebut. Kita masuk ke DHCP setup, kita next. Setelah itu kita akan mengeceknya di handphone. Kita cek di handphone, masuk ke settingan WiFi. SSID-nya di sini sudah ada, MikroTik. Kita hubungkan, masukkan password yang sudah kita buat tadi. Menghubungkan, WiFi telah terhubung. Setelah itu kita cek terlebih dahulu berapa IP yang didapatkan oleh handphone tersebut. Ini adalah IP yang didapatkan oleh handphone 172.23.18.254. Setelah konfigurasi router 2 selesai, kita akan konfigurasi router 1 yang merupakan kliennya itu PC kita ubah jaringan, kita masuk connect, karena ini digunakan untuk klien berupa PC, jadi kita masukkan IP ke Ether 1 dan Ether 2. Di Ether 1 kita masukkan IP sesuai topologi jaringan yang telah dibuat, itu 10.10.10.12/27. Kita masukkan ke Ether 1, kita OK. Dan kita setting juga untuk Ether 2. Ether 2-nya itu IP-nya 192.168.68.1 /24. Kita masukkan ke Ether 2. Oke. Setelah dimasukkan IP untuk Ether 2 klien berupa PC, kita aktifkan juga IP DHCP server. Masuk ke IP DHCP server, lalu DHCP setup. Kita masukkan ke Ether 2 karena posisi klien berada di Ether 2 router 1. Kita next. Oke, successful. Kita tunggu sampai PC mendapatkan IP dari DHCP. Kita masuk ke settingan, interface Ethernet, ke settingan network. Di sini kita belum mendapatkan IP DHCP tersebut. Kita matikan terlebih dahulu, disable. Lalu kita hidupkan lagi, karena untuk mendapatkan IP dari router MikroTik. Setelah itu
Kita cek. IP kita telah dapatkan 192.168.68.254. Kita close. Kita coba ping terlebih dahulu ke sesama router, karena fungsi routing ini untuk mengenalkan dua jaringan yang berbeda. Kita ping IP dari router 2, yaitu 10.10.10.3. Ping 10.10.10.3. Request timeout. Berikutnya kita coba untuk konfigurasi IP untuk PC udah dapat, dan IP untuk handphone pun sudah dapat. Kita coba ping ke IP handphone. IP handphone yaitu 172.123.18.1. IP-nya itu tadi 254. Kita berikan tambahan mint agar terus berjalan. Ini yang akan terjadi sebelum kita melakukan routing statik. Sekarang kita akan mengkonfigurasi routing statik. Yang pertama, kita masuk ke pilihan IP, masuk ke root. Di sini di routing list ini kita masukkan IP dari handphone tersebut, network dari IP handphone tersebut, yaitu 172.123.18.0/24. Gateway-nya kita masukkan IP dari router tersebut, yaitu 10.3. Gateway 10.10.10.3. Oke. PC tidak akan mengenal karena settingan routing statik belum kita masukkan ke router yang satunya lagi, karena routing statik ini harus mengkonfigurasi satu persatu dari router yang kita pakai. Kita pindah konfigurasi ke router 2. Kita masuk ke router 2. Kita masuk ke IP, lakukan hal yang sama, menambahkan root list. IP yang kita masukkan harus IP dari PC klien ini. Kita masukkan 192.168.68.0/24.
Gateway-nya kita masukkan IP dari Ether 1 router 1 itu 10.2. 10.10.10.2. Oke. Setelah itu, karena PC ini digunakan untuk menyeting router 2, maka kita pindahkan dulu Ethernet dari router 2 tadi ke router 1 Ether 2. Cancel, connect, kita cek IP dari DHCP ini. IP-nya itu 192.168.256. Dan sekarang hasilnya replay. Jadi routing statik itu berguna untuk mengenalkan dua IP yang berbeda. Jadi dari jaringan wireless ini tidak akan saling mengenal dengan jaringan PC ini yang merupakan IP-nya pun berbeda. Tapi jika Ether 1 router 1 dan Ether 1 router 2 ini sudah satu jaringan, jadi sudah saling mengenal. Routing statik ini berguna untuk mengenalkan jaringan satu ini dan jaringan yang lain. Berikut hasilnya replay. Sekian, terima kasih tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.